Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dr. Ati Teja Official. Pada hari ini Mami menyapa Mami Lover, bagaimana sehat semuanya. Ada yang DM ke Mami ya, dari kemarin yang terakhir itu yang bikin pembicaraan mengenai overweight dan obesity pada masa COVID-19. Ada yang nanya bagaimana Mami manfaat puasa, karena Mami kan ketopastosis lifestyle, gabungan ketosis nutrisional dan puasa. Jadi puasa itu kita 8 hari lagi masuk bulan Ramadan adalah merupakan suatu tradisi dari puluhan tahun yang lalu. Bahkan umat Islam sudah berpuasa 28 sampai 30 hari selama bulan Ramadan. Demikian juga penganut Yahudi ada puasa Yom Kippur, itu juga agama Kristen. Sebetulnya apa sih manfaat puasa itu? Yang pertama, manfaat puasa bagi kesehatan adalah yang pertama, pada saat kita berpuasa dikeluarkan human growth hormone atau hormon pertumbuhan manusia. Jadi dengan berpuasa kita itu lebih awet muda. Puasa sebagai fontaine of youth atau air mancur kemudaan. Makanya orang-orang Greeks atau Yunani kuno itu berpuasa sering sekali. Kemudian yang kedua, manfaat puasa juga melejitkan suatu fenomena yang disebut dengan autophagy, di mana istilah autophagy di-coining oleh Christian de Diop, seorang ahli kedokteran, di mana autophagy itu adalah membersihkan sel dari sampah-sampah intraseluler. Bila diibaratkan sel itu sebuah kamar, jangan sampai sel itu penuh sampah. Sebetulnya Mami, sampah di dalam sel itu berupa apa sih? Yang pertama berupa proteotoxic faktor, yaitu zat-zat sisa protein yang harusnya dihancurkan. Kemudian yang kedua, sampahnya juga berasal dari sistem imun yang senescent atau sel-sel imun yang menua, di mana sel-sel imun ini juga harus dibersihkan. Kemudian manfaat lain dari puasa selain keluar hormon growth hormone, kemudian mencetuskan proses autophagy di dalam tubuh, tapi puasanya harus 16-18 jam supaya terjadi fenomena autophagy. Kemudian yang ketiga, puasa juga mengurangi terjadinya proses inflamasi kronis di dalam tubuh kita. Sebetulnya inflamasi itu suatu proses yang normal di dalam tubuh kita untuk menghalau patogen atau mikroba yang tidak diinginkan. Tapi kalau berlebihan, si proses inflamasi ini akan berbahaya bagi tubuh, mengarah ke penyakit yang disebut dengan penyakit autoimun atau autoimmune disease seperti multiple sclerosis dan SLE. Kemudian yang keempat, manfaat puasa juga yang harus kita pikirkan adalah si puasa ini menurunkan insulin resisten atau resistensi insulin, di mana resistensi insulin akan mengarah ke diabetes tipe 2. Ngobrol-ngobrol mengenai diabetes, kemarin juga waktu Mami rapat ya, Mas Ruslan, rapat di provinsi mengenai K3, kesehatan keselamatan kerja. Ternyata si ibu kasih provinsi itu menderita penyakit akut coronary syndrome atau penyakit jantung koroner, sehingga harus dilakukan operasi yang disebut dengan PCI. Karena si ibu itu mungkin tidak terdeteksi kadar gula darahnya. Jadi hayu periksa kadar gula darah kita berapa. Harus terkontrol, karena kalau kadar gula darah tidak terkontrol akan mengarah ke resistensi insulin. Harusnya tubuh itu mengalami insulin sensitif. Bila diibaratkan sel itu gerbong kereta api, maka insulin itu akan memasukkan glukosa penumpang ke dalam gerbong kereta api. Kalau gerbong kereta apinya sudah penuh penumpang, maksudnya yang disebut dengan insulin resisten, harus ada seseorang yang mendorong penumpang atau glukosa tadi masuk ke dalam tubuh. Makanya puasa menghempaskan resistensi insulin. Nah, itu manfaat puasa yang memang
khusus di bidang kesehatan. Kemudian tokoh-tokoh yang mendukung puasa itu ada yang namanya Hippocrates, bapak kedokteran barat modern. Hippocrates mengatakan pada penyakit-penyakit tertentu diusahakan berhenti makan dan minum sampai tubuh healing herself. Jadi tubuh itu menyembuhkan dirinya sendiri. Kemudian seorang tabib yang terkenal yang namanya Paracelsus mengatakan bahwa puasa itu adalah physician within atau dokter dari dalam tubuh kita sendiri, mempunyai great reward. Sehingga ada juga dokter namanya dokter Penny selama 30 hari melakukan puasa berturut-turut, kemudian diperiksa metabolic markernya. Metabolic marker di sana bisa berupa gula darah atau glukosa darah, bisa berupa kadar HDL, kadar LDL maupun kadar trigliserida. Kemudian bisa diperiksa sudah puasa itu apakah inflamasi tubuh berkurang dengan pemeriksaan CRP atau C-reaktif protein. Kemudian manfaat yang lain dari puasa juga selain menstabilkan kadar gula darah, juga merupakan suatu proses lipolisis atau pembongkaran lemak. Apabila puasa dipadukan dengan diet very low carbo atau diet rendah karbohidrat, sangat rendah karbohidrat, seperti yang Mami jalani selama kurang lebih 80, maka itu akan membangun kapasitas metabolic flexibility kita. Metabolic flexibility itu apa? Jadi tubuh kita itu bisa fleksibel, bisa menggunakan glukosa sebagai bahan bakar, bisa juga menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Nah, jadi tubuh kita bisa bolak-balik fleksibel antara menggunakan gula darah sebagai bahan bakar dan benda keton, di mana benda keton ini disebut sebagai makronutrien keempat. Seperti kita ketahui, makronutrien itu ada karbohidrat, protein, lemak, nah ditambah dengan benda keton sebagai protein, makronutrien yang keempat, di mana benda keton ini juga menghilangkan inflamasi kronis atau peradangan yang berlebihan di tubuh kita. Kemudian manfaat puasa juga apa? Puasa juga memberikan positif stres atau manfaat hormeosis ke dalam tubuh kita. Jadi stres itu ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau puasa itu memberikan manfaat yang positif atau positif stres terhadap tubuh kita. Kemudian puasa juga menyebabkan restorasi leaky gut, jadi menyembuhkan kebocoran saluran cerna atau kebocoran usus kita. Kemudian terkait dengan manfaat puasa, puasa juga merupakan suatu upaya untuk mengentaskan obesitas sesuai dengan kebijakan Kementerian Kesehatan. Mari entaskan obesitas, karena ada yang disebut dengan obesity related disease, contohnya penyakit metabolic syndrome, di mana metabolic syndrome ini mengarah ke cardiovascular disease ya. Metabolic syndrome itu gabungan dari diabetes, kemudian high blood pressure atau tekanan darah tinggi. Dengan adanya penurunan berat badan itu diharapkan kita keluar dari kondisi atau ancaman metabolic syndrome. Dikatakan puasa itu merupakan strategi yang aman dan efektif untuk menurunkan berat badan dibandingkan upaya restriksi kalori yang lain. Nah, itu puasa secara umum. Kemudian ada yang DM juga, Mami kan sering bilang intermittent fasting. Kalau intermittent fasting itu apa? Intermittent fasting itu adalah puasa berjeda. Dari 24 jam circadian ritme kita atau irama biologis tubuh kita selama 24 jam, kita itu bisa intermittent fasting 16 jam, jadi jendela makannya 16 jam, dan jendela puasa 8 jam. Bisa juga 14-10, puasanya selama 14 jam, dan jendela makannya 10 jam. Jadi intermittent fasting itu lebih menjawab ke arah pertanyaan when you eat, kapan kamu makan. Bagaimana caranya intermittent fasting dilaksanakan? Dinner atau makan malam terakhir jam 6, lewati breakfast atau tidak sarapan, makan jam 8. Itu memenuhi kaidah intermittent fasting 14 jam. Atau makan terakhir dinner jam 6 maghrib, kemudian lewati sarapan, kemudian makan jam 12 siang. Itu memenuhi kaidah 18 jam intermittent fasting. Jadi diharapkan terjadi healthy weight loss atau penurunan berat badan yang sehat untuk pelaksanaan intermittent fasting itu.
terkait dengan boleh tidak perempuan yang sudah berusia 50 tahun ke atas melakukan intermittent fasting. Tentu saja boleh, karena sebetulnya resiko terkena penyakit jantung koroner itu meningkat apabila wanita sudah menopause. Mami 51 tahun belum menopause, tapi ada yang 51 tahun sudah menopause juga. Kalau sudah menopause, wanita tidak terlindungi dari resiko serangan jantung atau myocard infarct, di mana otot-otot jantung mengalami kekurangan aliran darah, bisa tersumbat sampai 100%. Bila tidak segera di PCI, maka akan terjadi kematian akibat serangan jantung tersebut. Jadi memang mencegah itu lebih baik dari mengobati, dan tugas seorang dokter adalah edukasi. Seorang dokter harus edukasi kesehatan, memberikan penjelasan supaya masyarakat atau komunitas di sekitarnya tidak jatuh ke dalam kondisi yang krisis gitu ya. Karena penyakit jantung koroner itu, Mas Ruslan juga Mami lapar, merupakan suatu penyakit katastrof, membutuhkan biaya besar ya. Ring jantung itu ratusan juta biayanya, minimal 80 juta, dan kalau di Tasik mah tidak ada ya, harus ke Bandung dirujuk pasiennya. Sedangkan PCI itu harus dalam waktu krisis 12 jam. Yang Ibu kasih provinsi itu juga akhirnya di PCI di Rumah Sakit Salamun. Jadi kita lebih baik mencegah dengan menghilangkan faktor-faktor risiko, diantaranya menghilangkan obesitas atau kegemukan. Bagi bapak-bapak juga menghilangkan faktor risiko merokok, kemudian reducing our stress, mengurangi stres kita, karena stres itu bisa berpengaruh kepada terjadinya kejadian penyakit jantung koroner ya. Dan memang kita harus membiasakan diri supaya kita itu hidup dengan damai, enjoy your life, whatever your situation, nikmati hidup Anda apapun situasinya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu stres menghadapi sesuatu. Kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, kita harus bersabar. Meskipun memang kita punya target atau punya ambisi, tapi kita juga harus bersabar untuk mencapai target itu ya. Nah, itu terkait dengan puasa. Selamat memasuki bulan puasa Ramadan. Jangan lupa sesudah berpuasa dari jam 4 Januari ya sampai jam 6 maghrib itu, nanti sesudah puasa bukanya jangan habok-habok ya Mas Ruslan, Mami lapar. Itu yang disebut dengan hedonic eating. Udah nasinya sama tung, kemudian bukanya ayam korma yang manis, terus ditambah lagi dengan cendol, ditambah lagi dengan cireng. Itu kan memang sangat berat sekali bagi pankreas kita ya, karena pankreas itu organ yang mengatur insulin ya. Puasa itu diharapkan kita selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan spiritualitas kita, berhubung dengan the divine power atau kekuatan yang luar biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berupaya melakukan support proses lipolisis ya. Dengan puasa simpanan glikogen turun, dipecah lemak-lemaknya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih ramping ya, lingkar pinggang kita lebih kecil, karena waist circumference atau lingkar pinggang itu merupakan parameter bahwa kondisi metabolik kita bagus. Kemudian diingatkan lagi, Mami sudah baca buku ini, The Science of Staying Well ya, oleh ahli imunologi, bahwa ternyata Mami lapar, berat badan itu erat kaitannya dengan kondisi imun atau kekebalan tubuh kita. Yang berat badannya tinggi, sistem imunnya itu juga terjadi pelemahan. Oleh karena itu lebih lamping, lebih resilient, daya tahan tubuh meningkat, dan kita juga lebih ringan apabila kita berjalan atau naik tangga, tidak ngos-ngosan lagi, and look good, better look dibanding sebelumnya. Dan kita juga dengan semakin menurunnya berat badan kita mendapatkan kembali self confidence dan meningkatkan self esteem ya. Karena apa? Banyak sekali perempuan yang ketika berat badannya berlebihan, lebih dari ideal, itu kadang-kadang self esteemnya Mas Ruslan menurun dan mendapatkan depresi klinis gitu ya, body image disorder gitu. Memang ada yang percaya diri, meskipun tubuhnya berat tapi saya mau PDW. Tapi kalau perempuan itu pada dasarnya memang ingin kelihatan indah ya. Jadi mari kita berjuang untuk look good tersebut ya, not just healthy body, not just healthy weight loss, but make our appearance attractive, more attractive than ever. Kira-kira cukup nggak segitu Mas Ruslan? Ya, makasih ya Mami lapar ya. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombolnya minimal 2 menit.
bagus lagi kalau tamat nontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.